Yang satu untuk kewibawaan, yang kedua untuk Bang Goib, yang ketiga untuk mewadakan keluarga, sanak keluarga gitu kan. Yang keempat nikah sama Ipri, yang kelima jual musuh Mai. Saya ini nggak bohong Mai, saya berani sumpah kalau saya bohong gitu kan. Saya dimimpiin dibawa saya ke pantai Mai sama Ibu Ratu, dikasihlah uang 100.000 sama Ibu Ratu. Sudah dimimpin itu, saya nggak tahu kenapa besoknya Mai saya ada yang datang ke rumah untuk ngemodalin saya usaha. Nih buat modal usaha kamu jualan. Nih sama saya dikasih 6 juta. Jadi kalau di sana dia mau ngambil 1, 2, 3 sampai 5 pun dia ada hitam di atas putihnya Mang Ai. Dan di formulirnya juga Mang Ai yang jadi anehnya harus diterterakan nomor rekening yang bersangkutan. Karena kalau di Bang Goib itu ada yang diantarkan dan ada yang diantarkan lewat rekening Mang Ai. Ada sesuatu di matanya, cahaya redup bercampur gelisah. Seperti ia telah memutuskan sesuatu yang tak bisa kembali. Antaraku, katanya pendek, tanpa memberi penjelasan. Ini bukan perjalanan biasa. Ada desas-desus yang kudengar tentang tempat pesugihan, tentang janji yang dibayar dengan harga tak kasat mata. Saat ia kembali nanti, bukan hanya dirinya yang berubah, tapi juga persahabatan kami. Dan mungkin hatiku yang dipenuhi rasa bersalah. Gumam Kang Ipan. Sobat Malam Mencekam, narsum kita hari ini Kang Ipan. Assalamualaikum Kang Ipan. Waalaikumsalam Mang Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sobat yang berada di rumah ya. Sobat, hari ini ada Kang Ipan kembali hadir di Malam Mencekam. Jangan lupa nonton videonya setelah ini, yang ini nih videonya. Sekarang Kang Ipan akan berkisah kembali tentang pesugihan, mengantarkan temen ya. Teman cewek. Temen cewek ya. Cewek. Pesugihan ke Pantai Selatan. Pantai Selatan ke Bang Goib. Ke Bang Goib ya. Ya, Mang Ai. Itu katanya uangnya untuk beli rumah ya. Ya. Untuk menghasilkan buat kehidupan dia sama untuk membeli rumah, target rumah. Oke. Kang Ipan, di kisah yang lalu di video yang ini, Ya. Kang Ipan itu kan melakukan pesugihan. Iya. Katanya ada efek-efeknya setelah itu ya. Ada Mai. Apa itu? Efeknya ke saya itu dari yang kemarin itu kalau di masalah kerjaan gitu Mai. Kita kerja itu emang enak gitu, enak tapi nggak lama Mai. 3 bulan, 4 bulan, paling lama itu 5 bulan lah. Udah 5 bulan ada aja godaannya ada, pasti ada. Pokoknya kita lagi enak-enak kerja, perasaan saya pribadi itu emang benar kerja gitu, benar-benar ngikutin SOP kerjaan, tetap aja ada godaannya. Entah dari rekan, entah dari kantor, entah dari kepala driver juga. Malahan kemarin juga dari kepala drivernya yang tadinya saya bawa bis besar, malah jadi saya disuruh dibawa elep lagi. Kan Gitu jadi ya? turun tahta, malah lebih turun tahta gitu. Jadi kan. agak berantakan begitu ya kehidupannya. Berantakan. Makanya kalau misalkan buat rekan-rekan yang untuk bermain-main di pesugihan, kalau saya saranin kalau untuk main-main jangan lah. Tapi Kang Ipan masih mau cari. Kalau saya pribadi masih. Tapi kan udah tahu efeknya ya. Iya, memang sudah tahu. Cuman kalau saya nggak ada kapoknya, masih tetap mencari. Karena bukan untuk dipanggil orang itu kaya atau bos, bukan. Karena masih ada rasa sakit hati. Malahan sakit hati sekarang bertambah Mai. Ada gitu. Masih ada gitu. Jadi ingin menunjukkan. Nggak ada lebih untuk Pak pengen sama orang terpandang, tidak. Cuman pengen membuktikan aja. Kalau dari kerja nyata itu gimana? Kan bisa kaya juga dari kerja nyata. Memang sih. Cuman nggak seinstan ngambil pesugihan aja gitu Mai. Pengen cepet ya? Ya cepet. Oke, baik. Jadi sobat, di kisah ini tentu saja kisah di MM ya. Selalu ambil yang positifnya. Karena MM selalu menampilkan kisah-kisah buruknya. Tapi di ujung cerita itu ada positifnya. Jadi jangan di skip videonya. Tonton sampai akhir begitu ya. Betul. Jadi jangan ambil sepotong begitu ya.
Harus tuntas menonton Malam Mencekam. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Yeah. Baik, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Yeah. Kang Ipan apa ini kegiatannya sekarang? Kalau kemarin-kemarin masih jadi driver bis pariwisata. Kalau sekarang udah nggak lagi, Mai. Jadi apa sekarang? Sekarang ya paling serabutan aja, Mai. Dan sekarang ya di rumah lah. Kalau ada kerjaan ya kerja, kalau nggak ada ya di rumah aja. Tapi spesialisnya nyupir ya? Nyupir, masih tetap nyupir gitu. Oke, baik. Jangan skip videonya, saatnya kita dengarkan kisah dari Kang Ipan. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Ipan. Gini Mai, awal mulanya ceritanya saya nganter seseorang, temen lah, dibilang temen, cewek. Di tahun 2024 Mai, baru-baru ini Mai. Di bulan kalau nggak salah Juli Agustus lah, kalau nggak salah Juli Agustus gitu kan. Nah, jadi pelakunya itu cewek Mai, namanya Bu Mary. Saya samarin aja ya Bu Mary. Ya berawalnya mah dia itu teman saya itu panggil saya gitu. Katanya itu si ibu katanya nanyain gitu kan, nanyain mau ada apa kata saya gitu kan. Nah, ya udah nanti saya ke sana. Jangan nanti katanya sekarang aja. Ya udah tuh kata saya, udah saya nyamperin lah Bu Mary gitu kan, Bu Mary. Nggak tahu ada hal yang mau diceritainnya itu dari awalnya nggak tahu gitu Mak. Nah, saya udah masuk ke rumahnya dan ngobrol lah. Awal mulanya obrolannya tidak fokus dengan untuk saya minta antar. Dia tidak mau saya bilang, "Pak, pengen ngantar." Enggak. Awal mulanya dia basa-basi cerita. Dan akhirnya pertengahan obrolan dia menanyakan gitu kan. Katanya ibu tuh Bu Mary ini lagi ada kesulitan. Kesulitan apa Bu? Barangkali bisa dibantu. Kalau dibantu bisa dibantu ya dibantu. Kalau enggak ya maaf kata saya. Kayaknya mah bisa. Kelihatan dari raut wajah katanya. Oh kenapa kata saya lihat dari raut wajah. Enggak katanya dengar cerita gitu. Kang Ipan itu wawasannya luas katanya. Nganter mau apa gimana. Oh ya udah aja Bu gimana ke inti aja. Ya kebetulan kenalnya itu teman saya yang waktu sekolah Mang ya dari waktu sekolah. Kebetulan tidak jauh sih Mang rumahnya gitu. Kalau dari rumah saya ke tempat dia kurang lebih adalah 15 menit lah Mang gitu kan, 15 menit. Nah, sudah itu ya Ibu Mary itu menceritakan lah Mang menceritakan kejadian dia itu seperti apa gitu kan, kehidupan dia itu seperti apa gitu. Ceritalah Bu Mary ini. Kang Ipan katanya ibu minta bantuan karena ibu lagi butuh dan harus secepatnya katanya. Emang Bu butuh apa kata saya gitu kan nanya. Inilah gini katanya, ibu kan sekarang sama suami udah-udahan katanya. Terus udah-udahan terus ibu kan nggak ada suami, nggak ada yang nafkahin. Anak-anak kan tetap aja kalau anak-anak kan untuk bayar sekolah, buat makan kan tetap harus ada gitu kan. Terus gimana Bu? Ibu mau minta apa kan, mau minta bantuan apa, mau dipinjamin uang apa gimana gitu kan. Saya cerita seperti itu ke ibu. Bukan, Kang Ipan bukan minta bantuan untuk minjam, bukan. Tapi apa Bu? Saya tidak terlintas untuk Ibu Mary ini minta antar ke tempat seperti itu, Mai, tidak gitu kan. Cuman pas dari obrolan itu, nah dia cerita sambil bisik-bisik, Kang Ipan, katanya Kang Ipan bisa ya ngantar ke tempat orang pintar katanya. Oh Bu, mau diantar ke orang pintar itu untuk apa kata saya gitu kan. Apakah ibu masalah percintaan, apa mau nyakitin orang, apa mau pesugihan kata saya gitu. Dan dia bilang ibu pengen secepatnya dapat uang katanya untuk membeli rumah. Beli rumah yang mana Bu kata saya gitu kan. Bu Mer, ini yang sekarang lagi yang lagi ditempatin katanya. Loh, bukannya ini rumah kan, ini mah kan buat anak-anak Bu, kenapa harus dibeli kata saya gitu kan.
Enggak, katanya si bapak ini katanya rumah ini untuk dibagi-bagiin katanya. Oh gitu, warisan lah gitu. Ya udah Bu, kalau kayak gitu, tapi sebelum saya nganter Bu, Ibu udah bener-bener siap apa enggak gitu. Jangan pernah main-main Bu, kata saya gitu. Karena saya juga pernah melaksanakan seperti itu dan akhirnya seperti ini Bu. Kalau untuk main-main saya nggak mau Bu. Kalau misalkan Ibu mau saya antar. Dan akhirnya dia cerita, saya pengen benar-benar saya udah bulat katanya. Oh ya udah, kalau seperti itu ya tergantung Ibu, kata saya juga. Kalau misalkan Ibu sudah ada siap untuk modal dan untuk ke tempatnya, ya ayo, kata saya gitu kan. Panjang lah cerita, makanya sampai malam lah saya cerita sama si Bu Mary ini gitu kan, sama Bu Mary ini cerita banyak. Dan akhirnya dia sepakat makanya untuk berangkat gitu kan. Nah, dan Bu Mary pun menanyakan, Kang Ipan mau diantar Ibu tuh kemana, ke daerah mana? Udah aja Bu, kalau buat cocok buat Ibu itu ke Pantai Selatan aja Bu, kata saya gitu kan. Karena saya tahu basic Ibu tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan mau diantar ke tempat yang saya gitu ya, takutnya Ibu nggak kuat, kata saya gitu. Udah aja saya antar Ibu Mary ke Pantai Selatan aja. Ya udahlah, sepakat. Akhirnya sepakat lah makanya di situ, di obrolan itu sepakatlah saya sama Bu Mary itu. Nah, sesudah obrolan itu saya lekas pulang lah gitu Mai, lekas pulang. Saya bercerita yang di rumah gitu kan. Bercerita sama yang orang di rumah. Nah, nanti besok lusa kalau misalkan saya jadi, saya mau nganter Ibu Mary nih ke mana? Ke Pantai Selatan, kata saya gitu. Karena Bu Mary udah cerita banyak ke saya tentang kehidupan dia seperti ini dan akhirnya untuk memfokuskan pengen berangkat gitu. Singkat cerita Mai, sesudah itu jarak ada kurang lebih 5 hari lah Mai. Kurang lebih karena saya dari awal sama Bu Mary saya cerita, Bu Mer, jangan setengah-setengah kalau mau berangkat dan harus ada siap modal semuanya, kata saya gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya si modal itu ada mengenai semuanya. Saya utarakan ke Bu Mary, Bu udah aja bawa persiapan untuk beli ukur rampe dan segalanya sekitar 6 juta Bu, kata saya gitu, untuk persiapan. Bu Mary apa pendapatan hariannya? Penghasilannya begitu? Kalau Bu Mary itu sepertinya kalau untuk usahanya tidak ada Mang karena dia fokus dengan ibu rumah tangga. Cuman dia terbantunya sama anaknya yang sudah pada gede, ada 2 orang. Usaha nggak tahu kerja nggak tahu apa, cuman Ibu Mary ini udah dibantu sama anak-anaknya. Disuplai lah ya? Disuplai. Nah, disuplai sama anak-anaknya. Tapi yang jadi anehnya Mang ada nih anaknya yang menyemangati Bu Mary untuk berangkat. Sugian? Iya. Bu Mary ini untuk berangkat. Karena sama lah. Anaknya juga kayaknya mah tertekan gitu juga kan. Dan akhirnya Bu Mary itu langsung menelepon saya untuk berangkat hari ini. Loh Bu, kata saya dadakan, saya belum nelepon gitu kan. Dan akhirnya saya nelepon lah ke sana. Paling lama 1 jam lah. 1 jam nunggu kabar. Dan akhirnya saya nelepon lah ke sana. Ke arah Pantai Selatan itu. Saya ngabarin lah ke Bu Mary ini. Jadi Kang Ipan udah kenal dengan kuncennya ya? Udah. Kalau misalkan Ibu sudah benar-benar, kita tinggal satu lagi Bu, kita sewa mobil aja kalau ke sana. Kalau untuk tengah malam kayak gini, untuk berangkat jam segini ke umum tidak ada. Ya udah aja katanya, sewa mobil aja. Dan akhirnya saya nelpon juga ke teman untuk pinjam mobil gitu dah. Akhirnya mobil juga ada, kebetulan ada Mai. Saya ambil lah mobil. Saya berangkat itu masih inget Mai, jam 11 kalau gak salah. Jam 11 malam Mai. Nah jam 11 kita gak ada persiapan Mai. Saya juga gak bawa salin, gak bawa apa-apa gitu karena dadakan gitu kan. Dan akhirnya saya berangkat lah. Berangkat ke arah Pantai Selatan itu kan. Sesudah itu sampailah Mai ke sana, ke tempat yang dituju. Cuman
kalau ke tempat yang dituju itu karena masih pagi, subuh gitu kan, masih subuh gitu kan. Saya melepas dulu, nggak langsung ke tempat lokasi, Mai. Saya berwisata dulu, bermain dulu lah. Bermain dulu ke tempat yang agak rame. Karena kalau yang tempat yang mau dituju itu memang sepi, tidak ada wisatawan untuk bermain gitu kan. Dan akhirnya saya lemparin dulu, main dulu. Dalam arti nunggu waktu lah, nunggu waktu untuk masuk ke tempat lokasi. Nah, dan akhirnya saya main-main dulu sama si ibunya sambil ngobrol-ngobrol di sana untuk meyakinkan lagi nih, Bu Mer benar-benar udah siap apa belum untuk menjalani ini, kata saya gitu kan. Dan akhirnya oh iya benar udah siap. Terus saya dengan Bu Mary saya punya kesepakatan dan perjanjian antara saya dan Bu Mary. Karena gini, Bu, nanti di pertengahan jalan dan akhirnya ibu sampai selesai, kalau misalkan ibu jadi dan tidaknya, itu jangan menyalahkan saya. Karena itu sudah konsekuensinya ibu sama yang di sana. Bukan artian saya mah cuma mengantarkan saja gitu kan. Dan akhirnya Bu Mary sepakat lah gitu. Dan artian suatu saat kalau jadi dan tidaknya jangan menyalahkan saya. Nah, sekitar jam 9 jam 10-an saya langsung pergi ke lokasi yang dituju. Pantai Selatan yang di Jawa Barat gitu kan. Nah, sesudah sampai kita tidak langsung masuk ke tempatnya karena nunggu juru kuncinya. Karena juru kunci datangnya jam 11. Nah, saya masuk dulu ke warung untuk mengobrol-ngobrol dulu sambil ngopi gitu kan. Si Ibu Merinya juga sama, ngopi sama ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya waktu yang ditunggu jam 11, sampailah jam 11. Kelihatan dari kejauhan kuncinya datang, kuncinya ada gitu. Tapi kuncinya nggak nyamperin ke saya yang lagi di warung, nggak. Ibu kuncinya itu langsung ke bawah, karena kan tempatnya di bawah, kami di atas gitu kan. Nah sesudah itu saya bilang ke Bu Mary, Bu itu kuncinya udah datang, ayo Bu kita siap-siap untuk ke bawah, kata saya gitu. Dan saya menegaskan lagi, sebelum berangkat ke bawah itu nemuin kuncen, saya menegaskan lagi ke Bu Mary. Bu, apakah sudah siap? Udah bulat ibu untuk melakukan seperti ini? Ya udah, saya siap dan saya mau apapun resikonya saya ambil seperti itu. Ya sudahlah Bu. Dan masuk ke tempat kuncen itu udah banyak yang datang ke tempat itu. Udah banyak lah, ada kalau nggak salah 10 apa 11 orang ada, banyak. Cuman di tempat itu ada beberapa ada beberapa pintu. Yang satu untuk kewibawaan, yang kedua untuk Bang Goib, yang ketiga untuk mewadalkan keluarga, sanak keluarga gitu kan. Yang keempat nikah sama Ipri, yang kelima jual musuh Sesudah sampai di situ, saya menanyakan ke Bu Mary, Bu Mer, ibu mau ngambil yang mana? Kata saya gitu kan. Ibu mau ngambil yang, kalau yang nomor 1 itu udah jangan diceritain. Itu kan bukan pesugihan, kata saya gitu kan. Nah ibu mau ngambil yang 2, 3, 4 sampai 5 gitu. Kalau 2 efeknya nanti ibu kalau misalkan sesudah hasil, ibu harus misalkan perjanjiannya antara ibu dan yang di sana. Yang ketiga sama lah Bu. Kalau yang ketiga ibu kan udah tahu lah sepertinya. Kalau numbalin tuh kayak gimana gitu kan. Yang keempat ibu juga tahu kayaknya kalau misalkan nikah sama itu seperti apa. Kelima sama lah. Cuman kalau yang kedua ini kayaknya Bu kalau resikonya nggak terlalu tinggi, kata saya gitu kan. Cuman apa katanya yang dengar saya gitu itu perjanjiannya cuman kita ngasih kaki 4 gitu kalau nomor 2. Kalau nomor 2 Bang Gaib itu. Nah gitu kan. Apa itu kaki 4? Kayak kambing sama sapi kaki 4 gitu kan. Nah, sesudah itu dan akhirnya Bu Mary itu pun masuklah sama kuncen. Sama saya diantar. Saya bilang ke kuncen. Wah ini saya nganter tamu, kata saya. Oh iya yang kemarin nelpon ya. Oh iya, kata saya. Gimana katanya. Ini saya nganter tamu, nganter teman Bu Mary ini katanya pengen bisa seperti yang diceritakan kemarin di telepon kata saya gitu. Oh iya silakan. Mau ngambil yang mana katanya gitu kan. Ngambillah yang
Bu Mary, kata saya mau ngambil yang mana Bu? Udah Pak, ngambil yang nomor 2 aja katanya. Mau ke Bang Goib aja. Oh ya sudah. Nah di situ Mang di tempat itu ya. Jadi yang orang mau melakukan seperti itu nggak datang nyiapin persyaratan langsung masuk, enggak kalau di sana Mang. Jadi kalau di sana dia mau ngambil 1, 2, 3 sampai 5 pun dia ada hitam di atas putihnya Mang. Ada hitam di atas putihnya. Dia mengisi data dulu, terus tanda tangan di atas materai Mang. Pakai materai. Pakai materai. Isi perjanjiannya seperti apa? Jadi dikala jadi dan tidaknya risiko apapun yang dialami, jangan pernah menyalahkan yang di sini karena itu sudah diambil keputusan oleh pihak yang mau melakukan. Karena mungkin ada kejadian ya, ada korban begitu. Ya gitu. Karena di dalam di dalam perjanjian itu sudah tertera Mang. Jeleknya seperti apa, bagusnya seperti apa, itu kan karena udah kesanggupan pelaku untuk melakukan seperti itu. Jadi awal akhirnya tidak mau ada yang dirugikan lah, seperti itu. Tidak ada tuntutan ya. Ya, tidak ada tuntutan juga gitu. Nah, sesudah itu dia ngambil nomor 2, dia ngisi formulir dan di formulirnya juga yang jadi anehnya harus diterterakan nomor rekening yang bersangkutan. Karena kalau di Bang Goib itu ada yang diantarkan dan ada yang diantarkan lewat rekening Mang. Dia nggak tahu gimana, dia nggak ngasih nomor rekening karena taunya dia kan pengennya instan gitu, jadi dia nggak mau lah ngasih nomor rekening. Siapa Bu Mary? Bu Mary nggak tahu kenapa dia nggak mau ngasih nomor rekening dan akhirnya sudah sepakat semuanya, sudah beres administrasi dan apa-apa gitu kan, sesajen apa gimananya, langsunglah Bu Mary masuk. Nah dan akhirnya masuk itu saya antar ke tempat lokasi yang ditujunya. Dari rumah Kuncen ke lokasinya itu saya diantar Jadi kita masuk ke tempat itu kayak masuk ke gunung juga gitu. Tapi di sebelah sini nih gunung sebelah sini tuh gunung gitu kan. Tapi maju ke arah ke tempat yang ketiga, keempat, kelima gitu kan. Ke 3, 4, 5 itu pinggir pantai Jadi kalau nomor 1 nih, yang nomor 1 di depan pas depan Kuncen. Nomor 1 pintu 1. Yang kedua itu dari pintu 1 ke nomor 2 itu kalau kita jalan kaki sekitar 10 menit Nah dari 2 ke 3 kita berjalan kakinya kalau nggak salah 30 menit Dari yang ketiga ke 4 itu 45 menit kalau dari pintu. Kalau yang terakhir ini 1 jam Dari pintu masuk kita dari Kuncen sampai ke nomor 5 itu 1 jam Karena itu di bibir pantai kalau yang nomor 5. Kalau di perkampungan itu memang jauh Jadi seolah-olah kita tuh masuk ke dunia goib bener-bener Kita masuk ke situ tuh kayak bener-bener kita masuk di ruangan goib gitu Tempat goib tuh kayak gimana gitu, seramnya tuh seperti apa gitu. Nah sudah itu saya nganterin lah ke sana gitu kan. Nih di tempat yang kedua itu untuk Bang Gaib itu ada kayak kalau dibilang balai itu balai apa saung gitulah gitu, saung gitu gitu ya, saung kayak rater ulah gitu, gitu kayak nih yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu di ibaratnya di situ tuh semua tuh ada banyak orang juga yang sama kayak Bu Mary itu sama, ada yang ngikutin juga gitu. Cuman kan beda-beda ya, beda-beda ada yang kepentingannya seperti apa. Cuman kalau yang di nomor 2 itu khusus untuk Bang Gaib Itu Bu Mary tuh kalau nggak salah tuh kalau saya nganter tuh ada berlima gitu kan. Jadi Bu Mary ada orang-orang yang lain sama dia juga melakukan seperti itu. Nah sudahlah si Kuncennya baca-baca apa saya nggak ngerti gitu kan. Udah itu saya udah beres itu saya pulang ke atas lagi sambil bawa mobil ke atas ke warung. Saya nunggu. Nah, kata Kuncennya paling lama ini 3 hari
paling cepat ini nanti malam juga udah keluar Bu Mary katanya. Oh ya udah. Dan diusahakan kata kuncinya ke Bu Mary harus tidur. Kalau udah Isya harus tidur. Diusahakan untuk tidur karena itu masuknya lewat mimpi atau gimana nggak tahu gitu kan. Nah sudah. Sesudah saya nganter Mai, saya nunggu nih di atas di warung. Yang awal mula saya datang ke tempat itu ya. Datang diam di situ. Tapi kenapa Mai yang saya nganter itu kemana sampai ke Jawa pun saya pernah, ke Bali pun saya pernah gitu ngikutin dunia seperti ini gitu. Baru kali ini Mae yang namanya takut, bener-bener takut luar biasa Mae. Takut gitu. Mau jalan ke mobil juga 3 langkah pun takut. Karena si yang punya warung ini bercerita Mae. Bercerita kalau udah masuk ke sini, ini udah masuk di lingkungan goib. Dari mulai pintu masuk sampai ke bawah pun itu tempat lingkungan goib katanya. Oh pantesan ya sudahlah. Ya udah. Hari pertama nih Mengai. Hari pertama saya nungguin Bu Mary ini kan. Oh berarti Bu Mary kayaknya mah 3 hari kata saya gitu kan. Karena malam ibu gak keluar. Ya udah. Saya tuh main Mengai ke bawah. Ke bawah ini warung. Dari warung tuh kita ngambil ke kiri tuh itu udah pantai ke bawah Mengai. Ke pantai gitu main sambil main-main gitu. Mau main gitu. Tapi yang jadi anehnya pagi siang pun saya takut Mae. Untuk jalan-jalan pun takut. Gak tahu kenapa gitu kan. Gak tahu kenapa takut lah gitu. Seolah-olah kayak kenapa takut-takut banget gitu. Emang ada apa gitu kan. Nah, udah aja saya mah paksain Mae. Untuk ke bawah gitu. Ke bawah untuk main ke pantai gitu. Karena jenuh lah gitu kan. Nunggu Bu Mary gitu kan. Saya ke bawah. Main. Dan hembusan ombaknya itu Mae beda kayak yang ombak-ombak di tempat wisata itu beda. Kayak ombaknya tuh kayak kita tuh mau kayak keambil gitu Mae. Kita kayak jauh tuh kayak deket banget kayak ke muka itu Mae deket gitu. Udah kalau kayak gitu saya naik lagi ya ke atas gitu. Nah datanglah Mae malam kedua gitu kan. Malam kedua sama lagi Mae. Malam kedua tuh sama lagi Mae. Takutnya bener luar biasa. Yang jadi anehnya Mae lagi nunggu itu nggak tahu dari mana muncullah Mae sosok orang tua kakek pakai kemeja putih pakai celana hitam Mae. Tuh malahan Mae saya bulu kuduk saya ini apa nggak tahu gimana gitu kan. Kalau udah di situ cerita di situ pasti bener kerasa gitu kan. Nah, dia nanya ke saya lagi apa Jang katanya. Kemudian kata Sunan nama nuju naon Jang cenah di dieu gitu. Oh Ki abi nuju ngantosan centen nuju ngantosan ieu rerencangan ngajajab rerencangan lah gitu. Dalam artinya bahasa Indonesianya lagi nganterin teman gitu kan. Nganterin teman lagi di dalam di bawah. Oh ceweknya cenah. Cewek ya? Lah saya kan belum cerita ke sosok kakek-kakek ini. Oh iya kek kata saya. Oh iya. Lah nanti juga besok juga pulang dia mah bakal hasil katanya. Yang bener kayak kata saya gitu. Iya dia mah lihat aja nanti. Oh ya udah kayak makasih kata saya gitu kan. Tapi Mae dia itu nggak pergi nggak apa. Nggak tahu gimana dia mau kemana nggak tahu saya juga gitu kan. Cuman dia nemenin ngobrol terus gitu Mae. Harus jam berapa ya? Jam 11-an kalau nggak salah jam 11 jam 12 gitu. Jam 12-an namanya jam 12-an. Saya nggak kuat mau ke toilet, maksain diri untuk ke toilet, maupun takut juga saya maksain Mae. Sesudah dari toilet Mae, sudah nggak ada orangnya Mae. Si kakek-kakek ini nggak tahu perginya kemana. Saya nanyain sama orang warung, Mang, yang tadi barusan kakek-kakek ini ngobrol kemana? Nggak tahu ya, senang nggak tahu kemana. Cuman nggak ada, kata saya kemana ya? Ya nggak tahu. Kalau ke atas gimana Mang? Kata saya jalan ke atas. Ya kalau ke atas mah saya lihat ada jalan ke sini. Tapi kan
ini kan ke atas nggak ada. Saya kan pikirannya positif gitu, kayaknya ke bawah lagi gitu kan. Sampailah subuh Mang Ai jam 5, Bu Mary pun nelpon sama saya. Kang Ipan, Ibu udah beres katanya. Ya, oh iya Bu, nanti sama saya dijemput. Karena saya juga masih takut Mang Ai, takut untuk ke bawah gitu kan. Nanti jam 6 aja lah, jam 6 pagi kata saya gitu kan. Ya udah, nah Ibu nunggu dulu aja di warung yang bawah. Ya udah Bu, nunggu aja. Sampailah Mang Ai jam 6. Saya ke bawah jemput bawa mobil. Bu gimana Bu? Udah beres. Nah si ibu tuh belum cerita Mang, belum cerita ada apa-apa dan gimana dia kejadiannya belum cerita. Karena dia capek, katanya capek, nggak boleh ini nggak boleh itu, jarak 2 hari. Ya udah gitu kan. Nah Bu gimana Bu, kata saya udah agak siang mau langsung pulang. Ya nunggu dulu kuncen katanya. Oh ya udah, kalau nunggu kuncen jangan nunggu kuncen di sinilah, kita langsung ke rumahnya aja. Oh emang tahu kata saya, udah aja lah langsung ke kuncennya. Nah singkat cerita kita langsung pulang nemuin ke rumah kuncen, karena rumah kuncen itu searah untuk pulang. Nah udah itu ceritalah ke kuncennya. Wah kemarin malam itu yang datang itu sosok mantan suami saya, dan mantan suami saya nyuruh pulang dan dia mengasih bayi yang begitu besar katanya, kata Bu Mary, cerita Bu Mary. Oh ya sudah itu bagus katanya gitu. Terus cerita apa lagi? Nah yang pertamanya datang itu cahaya katanya, cahaya yang benar-benar cahaya itu nggak bisa dibilang segimana terangnya, itu benar-benar di depan mata katanya. Di depan mata itu benar terang banget gitu. Nah sesudah terang itu datanglah sosok Ibu Ratu dan berbicaralah sama Ibu Mary ini. Bercerita tentang keluh kesah Bu Mary ke Ibu Ratu. Saya juga kan dengar ceritanya aja dari Bu Mary makanya gitu kan. Jadi Ibu Mary yang bercerita seperti itu gitu kan. Nah sesudah itu sudah bercerita ke kuncennya, langsung kuncennya menyarankan jangan lupa sepulang dari sini 7 hari tidak boleh telat untuk mengasih sesajen di kamarnya pribadi. Tidak boleh ada yang masuk ke tempat itu. Oh iya sudah. Terus dikasih nggak tahu satu kertas kayak gini, saya kan nggak lihat Maya, nggak lihat ke Bu Mary apa yang dikasih dari kuncen gitu. Dikasih lah sama kuncen ke Bu Mary. Udah Bu katanya, gimana Bu udah beres sama kuncennya apa gimana? Udah, nah Ipan. Terus gimana? Ya udah kita pulang katanya. Ya udah. Nah selagi kita pulang Mai, saya cerita sama Bu Mary. Bu Mary itu nyerita ke saya gitu kan, bercerita di dalam mobil. Iya Kang Ipan, yang namanya Ibu Ratu itu bener-bener cantik lah gitu kan. Cantik bener-bener. Nah, terus gimana Bu kata saya. Iya katanya Ibu cerita semuanya dan akhirnya kata Ibu Ratu udah jangan ngomongin kesedihan terus, nanti sama Ibu dibantu katanya gitu. Terus didatangin sama mantan suami ngasih bayi yang begitu besar baru lahir. Singkat cerita Mai pulanglah sampai rumah. Nah dan tidak lupa lagi si kuncen berbicara tentang jangan lupa 7 hari 7 malam untuk menyiapkan sesajen di rumah itu memang dilaksanakan Mai. Yang tidak dilaksanakan itu hari Sabtu malam Minggu tidak boleh. Dan sesajennya itu Mai kalau mau dirupiahkan per hari dia menyiapkan sesajen itu 200.000 Mai. Kayak apel merah, buah kiwi. Yang paling intinya apa, Mai? Daging sapi yang fresh. 2 dibikinin sate.
ditusuk sate 2. Isinya itu 4, harus 4 katanya. 4. Nah sudah itu tiap hari rokok, dupa segala rupa. Jadi tiap hari itu dupa belum habis tuh harus diganti tiap hari. Kalau malam Sabtu, malam Minggu nggak boleh? Nggak boleh. Nggak ada ritual? Nggak ada. Kenapa itu ya? Nggak tahu perjanjiannya seperti apa, saya nggak tahu cuman yang dilaksanakannya malam Sabtu malam Minggu itu tidak boleh gitu kan. Nah sudah itu berjalannya waktu si ibu tuh manggil ke saya sebelum selesai ini, belum selesai yang 7 hari ini, dia manggil kalau nggak salah 3 hari lah, udah 3 hari. Kang Ipan lagi di mana? Lagi di rumah Bu, kata saya. Gimana Bu, ada perkembangan apa gimana, kata saya gitu. Belum sih Kang Ipan, cuman datang aja lah ke rumah, katanya gitu. Oh iya, saya datanglah ke rumah. Sudah di rumah dia cerita saya nyiapin sesajen ini seperti ini. Saya pun cuman didatangin dayang-dayang. Oh, terus apa lagi Bu, kata saya gitu. Udah aja, nggak ada, cuman dayang-dayang aja 2 orang katanya. Memang bener sesudah dari sana suasana rumahnya tuh pun agak beda agak gak enak gitulah, agak panas gitu gimana. Bu, boleh nggak kalau saya melihat gitu kan, sedikit aja gitu kan. Kang Ipan kan nggak boleh kan. Oh iya Bu, benar nggak boleh. Nggak tahu kenapa anaknya tuh kesurupan anaknya yang menyiapkan dana itu kesurupan dia menari lah kayak penari lah, kayak gimana gitu. Cuman tidak bercerita cuman menari aja. Kalau kurang lebih setengah jam lah gitu dia kerasukan seperti itu. Nah sudahlah, dengan sebisa-bisanya saya dan Bu Mary gitu kan, dan akhirnya sudahlah 30 menit itu udah nggak kerasukan lagi. Nah, sudah lewat 7 hari itu dia nggak ada kabar lagi, nggak ada kabar sebulan 2 bulan nggak ada kabar lagi ke saya 3 bulan kemudian 3 bulan kemudian baru-baru gitu baru-baru dia nelpon Kang Ipan di mana, katanya. Di rumah Bu, kata saya gitu. Ini kalau Kang Ipan mau usaha nih, kalau mau ambil aja, ini ada sedikit, katanya. Nawarin ke saya gitu. Oh berarti si ibu nih hasil, kata saya gitu kalau seperti itu gitu kan. Saya jawab lagi Bu nggak usah lah, makasih, silakan aja Ibu kalau misalkan itu penting buat Ibu, kata saya gitu kan. Kenapa Kang Ipan di situ nggak nerima tawarannya? Karena jujur kalau buat pribadi saya sih tidak takut tidak takut ya, kalau untuk diri pribadi saya itu nggak takut tapi yang jadi takutnya ini kena dampaknya ke anak saya takutnya gitu kalau misalkan diambil gitu kan. Kalau buat diri pribadi saya nggak takut, tapi takutnya saya kena imbasnya nih ke anak saya gitu kan. Segila-gilanya saya gitu tetap aja saya yang namanya anak saya takut gitu kan. Sayang anak ya? Ya sayang anak itu. Nah sudah itu udah saya menolak, dan lagi perjalanan itu di perjalanan dia seperti apa-apanya, saya dimimpikan lah saya dibawa sama Ibu Ratu ke pantai. Dikasih uang lah saya 100.000 Saya ini nggak bohong saya berani sumpah kalau saya bohong gitu kan. Saya dimimpiin dibawa saya ke pantai sama Ibu Ratu. Dikasihlah uang 100.000 sama Ibu Ratu. Sudah dimimpin itu, saya nggak tahu kenapa besoknya saya ada yang datang ke rumah untuk ngemodalin saya usaha. Untuk berjualan di depan rumah saya Dan akhirnya tawaran itu pun dari orang lain saya ambil karena buat usaha saya ke depannya gitu. Karena saya kan udah nggak kerja lagi di pariwisata gitu kan, udah nggak jadi driver lagi karena belum ada lagi lowongan lagi gitu Memang itu bukan teman, tapi dia kenal sama saya tuh sebatas kenal. Kalau kata orang Sunda wawuh munding lah gitunya, cikasana gitu. Dalam arti kena seliwat aja gitu
Tapi nggak tahu kenapa sesudah mimpi itu dia nelpon ke saya. Kang Ipan, kenapa nggak di depan lagi, katanya gitu kan? Nggak di depan lagi. Kang Ipan mau nggak kalau saya modalin buat usaha gitu kan? Maksudnya di depan lagi itu jualan? Ya jualan. Karena kan saya kan sesudah tidak ada kerjaan jadi driver, saya jualan di depan rumah gitu kan. Jualan makanan. Nah sesudah itu dia nanya, kenapa Kang Ipan nggak di depan? Udah nggak di depan kayaknya mah gitu. Kenapa, habis modal apa gimana? Enggak gitu. Udah saya juga tahu ceritanya, kayaknya di depan seperti apa. Kang Ipan mau nggak sama saya dimodalin, katanya. Nggak tahu atuh, kata saya Kang gitu kan. Nah sesudah beres telepon itu dia datang nggak lama, datang ke rumah dan dia mengasihkan uang nih buat modal usaha kamu jualan. Ini sama saya dikasih 6 juta. Dia tahu nomor telepon Kang Ipan ya? Tahu. Karena memang sih dia tuh memang kenal sama saya. Cuman sayanya nggak deket banget gitu Disebut kalau orang lain ya orang lain, kenal juga baru sebentar. Baru beberapa bulan lah ibaratnya. Beberapa bulan, berapa minggu lah ibaratnya gitu, seperti itu. Nggak terlalu deket gimana, nggak tahu sifat saya seperti apa, karakter saya seperti apa. Cuman dia tahu-tahu ngasih modal gitu buat saya gitu. Nih uang buat usaha jualan di depan. Seperti itulah Aneh ya. Jadi aneh. Kok efeknya ke sini gitu. Ya seperti itu. Ya saya juga nggak ngerti apakah ya yang balik lagi, nggak tahu Bu Merinya seperti apa, perjanjiannya dengan sana nggak tahu gitu Dipakai usaha apa itu 6 juta? Ya saya usaha jualan lagi di depan. Karena awalnya saya tuh usaha di depan tuh saya ngikut teman saya, CS saya. Terus sesudah saya nggak jualan sama CS saya buka seperti sama kayak CS saya itu, jualan makanan di depan. Rame? Ya alhamdulillah rame gitu. Dan efeknya sesudah jualan tidak tahu apa yang terjadi itu kejadian lagi Tahu-tahu ada orang kayak pakai ikat, pakai baju pangsi hitam-hitam, tahu-tahu ngasih kayak keris semar yang kuning gitu, kuningan kayak gitu. Tahu-tahu ngasih, nih buat usaha. Saya tahu kamu lagi nyari-nyari buat usaha, katanya. Seperti itu Ya emang bagus, jualan sih bagus. Cuman sayanya sekarang udah tidak berjualan karena saya dikasihin sama teman karena sayanya udah nggak fokus usaha karena basic saya bukan usaha basic saya di driver gitu. Kurang cocok gitu. Cocok gitu. Jadi dikasih sama teman, dikasih usaha buat temennya ngasih pemasukan buat saya gitu seperti itu. Dan efeknya buat saya sekarang gitu, saya kayak yang dikejar-kejar gitu kayak dikejar-kejar untuk pertanggungjawabannya nih seperti apa. Nggak tahu nih Bu Meri sama yang di sananya, kalau misalkan dia berhasil perjanjian sama di sananya dia ditepatin apa tidak gitu. Kenapa endingnya tuh efeknya kena ke saya gitu, seperti itu. Kayak yang dikejar-kejar gitu, efeknya ke saya gitu. Yang tadinya saya gimana enak malah jadi ruwet lah kehidupan saya gitu. Tapi untuk sehari-hari sih, untuk kehidupannya alhamdulillah sih ada gitu alhamdulillah sih ada buat anak saya gitu kan. Cuma yang jadi efeknya ke saya tuh kenapa malah jadi ribet gitu. Sesudah ini tuh malah bukannya tambah enak malah jadi ribet gitu Nah seperti itulah cerita saya mengantarkan Ibu Meri itu sampai yang dibilang sukses itu, yang bilang saya hasil lah itu ibaratnya seperti. Berarti itu. Bu Meri beli rumah ya? Ya sepertinya seperti itu Udah ketemu lagi? Kalau untuk sekarang tidak tidak. Kalau untuk ketemu tidak. Cuman untuk menelepon saya ya, untuk menawari untuk usaha gitu. Nggak tahu lah kalau misalkan dia memang hasil dia beli rumah apa tidaknya saya tidak tahu Cuman kalau yang namanya udah menawarkan sesuatu berarti udah hasil, betul kan? Jadi intinya seperti itulah cerita saya nganterin Ibu Meri ini gitu. Tapi jadi ngepek ke Kang Ipan ya? Ya ngepeknya nggak tahu kenapa nggak tahu Bu Merinya nggak menepati janji untuk sesudah sukses
apa belum gitu. Kenapa ngepeknya sama saya yang ngantar gitu. Oke. Jadi apa yang bisa diambil dipetik hikmahnya dari mengantar orang melakukan pesugihan, Kang Ipan? Jadi kalau untuk mengantar itu sebenarnya memang kalau saya pribadi tuh mengantar itu tidak ada kepuasan tersendiri kalau buat diri pribadi karena saya tidak melakukan, karena orang lain yang melakukan gitu kan. Satunya misalkan bisa membantu orang tapi membantu orangnya dengan jalan tidak benar gitu gitu kan. Tapi malah kena efek juga ya? Ya kena efek juga. Padahal hanya mengantar. Mengantar itu. Oke. Jadi sampai saat ini Kang Ipan masih ingin mencari pesugihan lagi? Ya masih mencari karena apalagi sekarang saya kena sakit hati lagi kena sakit hati lagi. Ada dendam baru? Ada dendam baru Kalau saya diri pribadi kalau urusannya dengan hati saya beda lagi urusannya Karena kalau hati itu susah untuk dibalasnya itu susah. Dibalasnya harus dengan kita bisa membuktikan walaupun itu jalannya tidak benar. Gak apa-apa buat diri pribadi saya gitu. Saya tidak menyarankan untuk teman-teman untuk menjalani pesugihan, tidak gitu kan. Ini khusus untuk buat saya gitu. Risiko ditanggung sendiri ya? Risiko ditanggung sendiri, tidak merugikan seseorang gitu. Orang lain pun tidak gitu. Karena prinsip orang tuh beda-beda ya. Jadi ada yang sudah dikasih sakit hati yang gak bisa dibalas, itu yang dengan bisa diterima ya nggak apa-apa, dan ada yang tidak bisa nerima dan caranya seperti apalah gitu. Tapi kalau pesugihannya ada tumbal anak nggak mungkin mau nggak ya? Nggak mungkin kalau saya pribadi. Kalau tumbalnya diri sendiri mau? Kalau diri pribadi jangankan besok lusa, sekarang juga saya mau Kan banyak tuh pesugihan yang untuk mengorbankan diri sendiri ada. Memang ada sih cuman kalau saya pribadi kalau masalah dengan seperti itu kalau misalkan ibaratnya ada teman bercerita tentang masalah mistik dan goib, tapi kalau nggak kena ke hati saya males untuk jalannya gitu. Tapi kalau misalkan dia cerita baru juga sedikit, tapi udah kena ke hati, mau itu dimanapun, saya berangkat gitu. Seperti itu. Kalau sekarang belum ada yang benar-benar pas gitu dimananya gitu. Tapi Mang Ei dan tim tetap menyarankan jauhilah pesugihan. Ya memang betul. Ambil positif buang negatifnya. Ya betul. Karena sangat berbahaya. Baik Sobat Malam Mencekam, akhir kisah dari Kang Ipan. Dan Kang Ipan mudah-mudahan sukses ya di jalan yang benar. Bukan di jalan pesugihan. Ya, betul. Terima kasih, sehat selalu. Siap Sobat, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.